Penantang baru negara adidaya Amerika, Indonesia gabung BRICS. Bernyali juga ya. Tapi menurut gua emang penting sih kalau Indonesia pengen tetap jadi negara non-blok. Jadi ya sah-sah aja buat gabung. Dan bagus juga buat Indonesia. Tapi apa sih untungnya Indonesia gabung ke BRICS? Dan apakah nggak apa-apa nih sama Amerika? Maksudnya gini loh, apakah nggak marah gitu Amerika? Sorry nih ya, kadang-kadang gua bahas politik, kadang-kadang bahas bola. Bukannya gimana-gimana gitu. Ya emang lebih ke FOMO aja sih sebenarnya. Tapi balik lagi ke BRICS. Seberapa untungkah Indonesia gabung ke BRICS? Gue pernah bahas sih sebenarnya di video gue sebelumnya, tapi ya pas lagi lah. Dan apa jadinya jika Indonesia jadi anggota G7 atau G8? Apakah nggak apa-apa nih? Oke, pertama-tama soal Indonesia yang gabung ke BRICS. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini tuh kayak anak baru yang tiba-tiba mau nongkrong sama geng keren di sekolahan. Kelihatannya tuh keren banget. Tapi siap gak sih Indonesia sama drama-dramanya? Karena BRICS ini tuh isinya negara-negara yang juga ya gak kalah rempong. Ada Rusia sama Cina yang udah kayak senior yang dominan di sekolahan. Ada India yang kadang-kadang ribut sama Cina. Dan ada juga Afrika Selatan yang ya bisa kita lihat sibuk caper. Indonesia di sini bakal jadi apa nih? Pengamatkah? Penengah? Atau apa nih? Terus soal Amerika, ini tuh kayak Amerika bakal mikir mesti ya, mikir gini, oh jadi lu udah nggak mau jadi bestie gue lagi nih. Tapi ya udahlah, Indonesia kan negara non-blok katanya. Meskipun kadang-kadang terlihat ya kayak blok-blokan, tapi ya udahlah. Jadi kalau Amerika marah atau pasang muka cemberut, cemburu mungkin, ya paling nanti kita tinggal bilang, santai aja bro, ini kan cuma cari teman. Tapi ngomong-ngomong apa sih untungnya gabung ke BRICS buat Indonesia? Nah katanya sih ini soal ekonomi ya. Menurut gua iya juga sih. Supaya kita nggak terlalu bergantung sama negara barat. Dengarannya emang keren ya. Tapi realistiskah? Apakah Indonesia udah siap bersaing di tengah negara-negara yang sama-sama punya ambisi besar soal ekonomi? Jangan-jangan malah cuma jadi penonton lagi. Karena kita tahu lah ekonomi kita tuh ya kayak jago kandang. Pasar lokal emang oke, tapi di area internasional ya sering jadi guyon. Dan kalau mau lebih ekstrim lagi, apa jadinya kalau Indonesia tuh jadi anggota G7 atau G8? Wah, ini baru heboh pasti sih. Kalau kita misalnya sampai gabung G7 atau G8, pasti kita bakal, ya kalau kita tagline Indonesia dan negara non-blok jadi super blok. Tapi ya coba realistis saja sih. Ya apa iya negara sekaya itu mau kasih Indonesia tempat duduk atau mejanya mereka buat kita? Atau jangan-jangan kita malah cuma dikasih tempat di pojokan sambil diminta buat bawa bekal nasi goreng? Nah balik lagi ke BRICS. Kalau ditanya apa untungnya, ya adalah beberapa. Pertama, Indonesia punya kesempatan buat ikut dalam sistem perdagangan dan investasi yang lebih bebas dari dominasi barat. Maksudnya kan selama ini negara-negara kayak Amerika, Uni Eropa itu kan suka ngatur-ngatur mainannya sendiri. Nah, dengan BRICS Indonesia tuh punya opsi yang lebih buat perdagangan, investasi, bahkan minta pendanaan proyek tanpa harus bergantung sama mereka. Dan yang kedua, BRICS itu punya yang namanya NDB atau New Development Bank yang katanya siap kasih pinjaman buat negara-negara anggota dengan syarat yang tentu saja lebih ringan dari IMF atau Bank Dunia. Jadi kalau Indonesia mau bangun proyek infrastruktur gede atau apapun lah, bisa coba lebih-lebih ke situ mungkin ya kan. Tapi ya menurut gue jangan kebanyakan utang juga sih. Nanti susah lagi pas ditagih. Atau jangan kebanyakan utang, soalnya yang mau nyerutang juga rakyat nantinya. Ketiga, ada peluang kerjasama di sektor energi dan teknologi. Misalnya Indonesia bisa kerjasama dengan Rusia atau Cina soal energi nuklir atau teknologi canggih lainnya. Tapi ini kalau benar-benar niat ya, jangan sampai cuma jadi wacana doang. Keempat, ini soal politik. Dengan gabung ke BRICS, Indonesia bisa punya posisi tawar yang tentu saja lebih tinggi di level global. Jadi Indonesia itu kayak bilang, gua sekarang udah gabung geng besar nih, jangan main gua. Tapi ya itu balik lagi, ini semua kan tergantung gimana pemerintah bisa manfaatin peluang ini. Jangan sampai cuma jadi peserta pasif yang ikut rapat tapi
mereka gak tahu apa-apa. Terus bagaimana dengan Amerika? Nah, ini menarik nih. Ya, Amerika mungkin pasti lagi garuk-garuk kepala nih sambil mikir. Jadi Indonesia sekarang udah nggak 100% di kita nih. Tapi tenang guys, Amerika tuh pinter. Mereka ya gak bakal langsung ngamuk atau ngeluarin ancaman secara langsung. Karena mereka ngerti kalau Indonesia adalah mitra strategis di Asia Tenggara. Yang mungkin terjadi adalah mereka bakal lebih waspada dan hati-hati dengan setiap langkah yang bakal diambil oleh Indonesia. Tapi efeknya tuh nggak cuma di level diplomasi aja loh. Kalau Amerika ngerasa Indonesia udah terlalu jauh atau terlalu dekat dengan BRICS, bisa aja dong mereka mulai kasih paham, peringatan, atau apapun. Misalnya lewat pengaruhnya di pasar global atau lewat kebijakan dagang yang bikin Indonesia mikir 2 kali. Tapi di sisi lain ini justru bikin posisi Indonesia makin menarik. Indonesia bisa aja dong main kartu tawar-menawar dengan Amerika sambil tetap nongkrong sama geng baru kita. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia bakal dimusuhin Amerika gara-gara ini, mungkin terlalu lebay kali ya. Amerika mungkin dia nggak bakal marah, tapi mereka pasti nggak akan tinggal diam dong. Dan ini jadi ujian juga buat Indonesia gimana caranya tetap main aman di tengah persaingan 2 blok besar dunia tanpa bikin salah satu pihak terlalu cemburu berat. Ya namanya juga politik ya kan. Tapi apakah gabung BRICS itu bermanfaat buat rakyat? Sekarang pertanyaan besarnya, rakyat dapat apa sih? Kalau ditarik ke akar rumput, manfaat BRICS buat rakyat Indonesia sebenarnya tergantung gimana pemerintah kita ngejalanin strategi mereka. Misalnya kalau beneran ada kerjasama di sektor energi gitu ya, bisa aja kan kita dapat harga listrik yang murah atau bahkan mungkin listrik gratis, dan bahan bakar mungkin ya harganya lebih murah, lebih stabil. Tapi itu kalau dealnya bener ya, bukan cuma proyek yang ujung-ujungnya buat kayak segelintir orang aja. Terus kalau ada proyek atau infrastruktur yang dananya dari New Development Bank, rakyat mungkin bisa ngerasain dampaknya lewat pembangunan jalan, mungkin jembatan atau fasilitas umum lainnya. Tapi lagi-lagi syaratnya adalah efisiensi dan transparansi. Kalau enggak ya mungkin ini bakal jadi ajang buat korupsi aja. Selain itu kerjasama di sektor perdagangan juga bisa bikin produk lokal kita lebih bersaing di pasar internasional. Artinya peluang kerja di sektor produksi dan ekspor bisa meningkat. Ini baru yang namanya manfaat langsung buat rakyat. Tapi ingat, ini semua bisa dan kalau jadi. Terus jangan buru-buru senang dulu ya. Dan dari G7, G8, dan BRICS, mana nih yang lebih nguntungin buat Indonesia? G7 adalah kelompok negara-negara maju yang terdiri dari Amerika, Kanada, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia. Sedangkan G8 itu adalah G7 ditambah Rusia. Tapi kita tahulah keanggotaan Rusia sempat dibukukan gara-gara konflik di Ukraina. Intinya G7 atau G8 ini tuh eksklusif banget dan isinya negara-negara yang secara ekonomi dan teknologi udah di level dewa. Bahkan kayaknya kalau nggak salah Indonesia tuh sempat dimasukkan ke list negara G8 doh. Sementara itu BRICS adalah koalisi negara-negara berkembang yang potensinya besar. Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Mereka tuh punya visi buat jadi penyeimbang dominasi negara barat, terutama di sektor ekonomi global. Artinya BRICS ini pengen jadi penyeimbang dunia. Kalau soal keuntungan, G7 atau G8 mungkin itu lebih menarik ya, karena jaringan teknologinya yang kuat dan akses ke pasar yang lebih stabil. Tapi realistis aja sih, Indonesia tuh kayaknya belum cukup buat di level ini. BRICS lebih inklusif buat negara berkembang kayak kita, dengan peluang kolaborasi di sektor ekonomi yang tentu saja lebih relevan dengan kondisi negara kita saat ini yang banyak korupsi. Kesimpulannya, gabung BRICS itu kayak buka pintu peluang besar buat Indonesia. Tapi apakah peluang itu beneran sampai ke rakyat? Itu tentu saja PR besar buat pemerintah kita. Kalau nggak dimanfaatin dengan benar, ya rakyat cuma paling-paling dapat beritanya aja. Tapi kalau misalnya pemerintah benar-benar serius, siapa tahu ya kan, BRICS bisa aja jadi jalan buat ningkatin taraf hidup masyarakat Indonesia. Ya biar nggak cuma scroll-scroll TikTok aja lah.